Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita langsung saja ya mengenai pemaparan materi. Karena tadi telah disebutkan nama-nama kelompok dari kelompok 5. Jadi judul makalah kami kelompok 5 pada siang hari ini yaitu mengenai pengalaman moderasi beragama di Nusantara. Ya, eh, yang kita kenal sendiri bahwa moderasi beragama itu merupakan cara pandang, sikap atau perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang, pemerintah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau EPJMN dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama. Moderasi beragama yaitu meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai serta menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkan. Moderasi beragama sendiri sama sekali bukan pandangan akidah sebagai dimensi persepsi oleh sebagian orang. Ya, jadi dalam konteks solusi budaya mengenai moderasi beragama, berbuat baik dan adil kepada yang berbeda agama adalah bagian dari ajaran agama itu sendiri. Dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak kewajiban berdasarkan agama, semua sama di mata negara. Jadi itu konsep moderasi beragama yang ada di semua negara. Jadi kita diwajibkan memilih agama kita, kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan eh, sesuai dengan kepercayaan yang kita anut dari lahir atau mungkin dari yang kita apa pahami ya. Kemudian seiring berjalannya teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan realisasi baru baik positif maupun negatif dalam mendisrupsi berbagai aspek kehidupan kita termasuk kehidupan beragama ya. Dunia digital sekarang ini telah menembus ruang-ruang privasi umat beragama. Berbagai paham agama mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri ya. Yang paling kanan itu ultra konservatif sampai yang paling kiri itu adalah liberal. Bahkan sampai yang ekstrim radikal dapat diakses secara bebas oleh siapapun karena adanya media teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang berkembang. Jadi tanpa tanpa filter mereka berpotensi ada pengaruh baik dan ada sisi yang negatif. Jadi moderasi beragama untuk era ini dianggap sangat penting untuk diterapkan di Indonesia karena tiga alasan. Yang pertama, salah satu esensi keberadaan agama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk makhluk mulia ciptaan Tuhan yang diakui hak asasinya. Kemudian seiring dengan perkembangan dan penyebaran umat manusia, agama juga berkembang dan menyebar sehingga teks-teks agama berubah penafsirannya sesuai dengan kepentingan sosial politik. Dan yang ketiga, sebagai negara yang heterogen, Indonesia memerlukan moderasi beragama sebagai strategi budaya dalam merawat bangsa. Jadi meskipun Indonesia bukan negara agama, agama tetaplah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari warganya. Untuk itu setiap warga negara
didorong untuk berpikir dan berperilaku moderat dalam beragama. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia sangat tepat untuk mempraktikkan sikap moderat. Jadi sikap mental, adil, dan seimbang menjadi kunci utama dalam mengelola moderasi beragama. Mungkin materi ini bisa dilanjutkan oleh teman kelompok lain. Saya persilakan. Baik, Bapak Muhammad Karim bisa melanjutkan pemaparan materinya, Pak. Oh, yang mana ya, Bu? Saya cari-cari nggak ketemu yang dibacakan sama Bu Malkayanti. Rumusan masalah. Nyampe rumusan masalah ya? Iya. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah dalam makalah ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana moderasi beragama dapat membantu mengatasi konflik, perpecahan, dan pertikaian di Nusantara. Kemudian yang kedua, apa saja strategi moderasi beragama yang telah diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan program moderasi beragama di Nusantara. Jadi tujuan permasalahan dibuatnya makalah pada permasalahan ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah moderasi beragama dapat membantu mengatasi pertikaian yang ada di Nusantara. Kemudian untuk mengetahui strategi moderasi beragama yang telah diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada cara mengukur keberhasilan dari program moderasi beragama di Nusantara. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang moderasi beragama dapat membantu mengatasi konflik, perpecahan, dan pertikaian di Nusantara. Moderasi beragama di Nusantara adalah konsep yang mengacu pada sikap, cara pandang, dan perilaku yang selalu mengambil tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Hal ini adalah prinsip yang penting untuk masyarakat multikultural seperti di Indonesia yang memiliki berbagai keberagaman yang menggabungkan berbagai kebangsaan. Dialek, agama, dan masyarakat. Moderasi beragama diterapkan dalam konteks Islam Nusantara yang merupakan ideologi yang berwujud dalam prinsip yang mewujudkan ideologi Islam Nusantara. Ideologi ini menunjukkan karakter Islam Nusantara sebagai non-kekerasan, pro-toleransi, serta mengacu pada keadilan dan toleransi dalam perspektif moderasi beragama. Moderasi beragama di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menghadirkan kedamaian beragama dan pada setiap kegiatan, serta dalam menjamin terkonsistensi dengan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam konteks politik. Moderasi beragama juga memiliki peran penting dalam menjamin kepemimpinan yang kuat dan amanah, yang memiliki sikap kuat dan amanah dalam menjamin kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah negara multikultural dengan banyak perbedaan agama, budaya, suku, etnis, ras, dan bahasa. Keberagaman merupakan harta yang patut dibanggakan karena dapat mendorong perkembangan persahabatan dan kerjasama dalam kondisi yang beragam. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merupakan tantangan yang dapat menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan sebaik mungkin. Salah satu konflik yang sering muncul di Indonesia adalah konflik antara umat beragama. Konflik antara umat beragama di Indonesia terjadi di beberapa daerah, salah satunya yaitu antara Islam dan Nasrani yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sebanyak 3 kali pada 25 sampai 29 Desember 1999. Konflik kedua pada 17 sampai 21 April tahun 2000. Dan konflik ketiga pecah pada tanggal 16 Mei sampai 15 Juni tahun 2000. Kabupaten Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi
selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dan Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus program transmigrasi pemerintah. Tujuan program transmigrasi adalah untuk membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok, serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang jarang penduduknya. Dari keadaan tersebut, akhirnya pada tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas Muslim dengan persentase di atas 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso dan yang mayoritas Kristen dan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Bapak Ibu sekalian, di bawah ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. 14 kronologis pertama konflik Poso yaitu tahun 1992, Rusli Laboyo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tahun 1995 terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang melatih bela diri taekwondo melempari masjid di Talangrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Talangrejo dan Lawangan dengan melakukan perusakan rumah. Yang ketiga, pada tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lambogia dan dengan remaja Masjid Pondok Pesantren Darussalam ke Kelurahan Sayo. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi Bupati Poso Arif Pantanga dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel-hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat, yang sebagian besar milik warga non-Muslim. Kronologis kedua konflik Poso yaitu pada tanggal 15 April tahun 2000 muncul berita yang ditulis pada harian mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah, yaitu Sailani Umar, yang mengatakan jika aspirasi yang menghendaki Dr. Andes Damsyik Lakjalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, Kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa SARA seperti yang telah terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus lain yang membuat keadaan semakin runyam adalah terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombogia dan Kayamanya, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkari dibakar. Kronologis ketiga konflik Poso yaitu pada tanggal 16 Mei tahun 2000, pembunuhan warga Muslim di Taripa yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tantena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya dimulai dengan penyerangan oleh kelompok Cornelis Tibo, yaitu pasukan kelelawar atau ninja yang berpakaian hitam-hitam. Pembantaian terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Gelombang penyerangan kedua dipimpin oleh Insinyur Leteka yang menamakan Pejuang Pemulihan Keamanan Poso, yang gagal karena terdapat perlawanan dari kelompok putih pimpinan Habib Saleh Al-Aidrus yang berhasil menewaskan Insinyur Leteka. Kronologis keempat, konflik Poso merupakan rentetan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya, karena beberapa media massa lokal dan nasional membagi konflik-konflik ini berdasarkan waktu dan kurang jelas mengungkap latar belakang dan pemicu dalam setiap kerusuhan. Pada tahun 2001, suasana masih rusuh, bahkan menyebar ke pelosok-pelosok sampai ke Kabupaten Morowali yang melibatkan laskar-laskar dari kedua belah pihak. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi terjadi konflik yang ada di Kabupaten Poso tersebut yaitu melalui moderasi beragama, seperti yang pertama, memahami masalah konflik yang terjadi adalah langkah yang penting untuk mengatasi konflik. Setiap sisi dapat memahami masalah dari perspektif sendiri dan dari perspektif sisi lain. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan, yaitu
membangun kepercayaan antar sesama adalah langkah-langkah yang penting untuk mengatasi konflik. Kepercayaan antar sisi dapat mengurangi rasa curiga dan perselisihan. Kemudian yang ketiga, mengubah perilaku. Mengubah perilaku yang senafas dengan nilai-nilai moderasi adalah langkah-langkah yang penting untuk mengatasi konflik. Perilaku yang senafas dengan nilai-nilai moderasi dapat dilakukan oleh setiap individu dalam melakukan sikap moderasi beragama. Kemudian yang keempat, mengubah paradigma. Mengubah paradigma moderasi beragama dapat dilakukan melalui pola pikir yang mengacu pada nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap individu dalam melakukan sikap moderasi beragama. Yang kelima, mengubah sosial budaya masyarakat. Langkah-langkah penting dalam mengubah sosial budaya adalah untuk mengatasi konflik dapat dilakukan dengan mengintensifikasi dialog antar kelompok masyarakat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Yang keenam, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai adalah langkah yang paling penting untuk mengatasi konflik. Penyelesaian secara damai mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan mengikat para pihak. Yang terakhir, memelihara kondisi dalam damai dalam masyarakat. Memelihara kondisi ini, langkah-langkah yang penting untuk mengatasi konflik adalah dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya, mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan atau menghargai pendapat kebebasan orang lain. Demikian yang saya dapat bacakan mengenai materi pada makalah ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya oleh Bapak Dahlan. Baik, terima Silakan, kasih Ibu Lilis atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi moderasi beragama yang telah diterapkan di Indonesia. Strategi moderasi beragama yang telah diterapkan di Indonesia meliputi beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah, baik instansi pendidikan dan masyarakat untuk mengurangi konflik perpecahan dan pertikaian. Beberapa strategi tersebut antara lain pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keempat, membangun relasi agama dan budaya untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, mengembangkan sikap moderasi beragama pada mahasiswa di universitas. Keenam, mengimplementasikan pembelajaran berbasis moderasi beragama di lembaga pendidikan. Yang ketujuh, mengembangkan sikap mental moderat, adil, dan berimbang dalam beragama. Dengan menerapkan beberapa strategi ini, masyarakat dapat mengurangi konflik perpecahan dan pertikaian yang dapat mengganggu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 2.3 Cara mengukur keberhasilan program moderasi beragama di Nusantara. Cara untuk mengukur keberhasilan program moderasi beragama di Nusantara melalui beberapa indikator, yaitu dengan melihat komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan instansi pendidikan terhadap program moderasi beragama. Dari sisi pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama, seperti pemahaman dan kesadaran peserta didik pada madrasah melalui implementasi program penguatan moderasi beragama, seperti pembelajaran berbasis moderasi beragama di lembaga pendidikan, tingkat toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluk agama, serta hubungan antara umat beragama yang lebih baik dan mengurangi perbedaan. Dengan mengukur keberhasilan program moderasi beragama melalui indikator-indikator yang telah disebutkan tadi, dapat dilakukan evaluasi dan pembaruan program tersebut
untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengurangi konflik pertikaian yang dapat mengganggu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian Bu Lilis, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ibu Rohandani, saya persilahkan. Ya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan di atas mengenai pengalaman moderasi beragama di Nusantara kita, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya moderasi dalam beragama. Jadi kita harus bisa menjaga keberagaman dan keindonesiaan kita dengan bijak. Moderasi beragama ini tujuannya untuk menciptakan kedamaian, menghormati perbedaan, dan menjaga keadilan. Di Indonesia yang beragam, moderasi beragama ini menjadi kunci penting. Dalam konteks Islam Nusantara, moderasi beragama menekankan pada prinsip non-kekerasan, toleransi, keadilan, dan menghormati orang lain. Hal ini juga berperan dalam menjaga kedamaian beragama dan memastikan kepemimpinan yang kuat dan amanah. Jadi moderasi beragama ini tidak hanya soal beragama dengan baik secara pribadi, namun juga tentang menghormati keyakinan orang lain. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita bisa mengatasi konflik dan intoleransi agama, serta meminimalisir pertikaian antar umat beragama. Sehingga penting untuk kita semua bisa memahami dan menjalankan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan moderasi beragama kita bisa hidup rukun dan damai bersama-sama. Sekian kesimpulannya. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Bapak dan Ibu kelompok 5. Mungkin ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, boleh untuk ditanyakan. Kami persilahkan. Atau mungkin ada tanggapan lain dari kelompok 10. Ya, Bu. Iya, silakan Ibu. Ini studi kasus ya. Kalau di daerah saya itu kan mayoritas agamanya Islam. Terus kemudian tiba-tiba ada kelompok lain, kelompok beragama lain maksudnya, mau tempat ibadah. Mayoritas dari kelompok Islam ini kan kebanyakan juga agak keberatan ya Bu. Atas pendirian rumah ibadah itu agak keberatan. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu, sikap kita sebagai umat Islam bagaimana seharusnya agar moderasi beragama itu tetap berjalan dan baik-baik saja hubungan antara kita dan umat agama lain itu ya Bu. Begitu Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin bisa langsung kita tanggapi saja ya, Bapak Ibu. Dari kelompok 5. Nah, silahkan. Untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Ibu Zakiatul. Pak Dahlan. Ya, Pak. Jadi untuk menanggapi pertanyaan Bu Zakiatul, sebenarnya kembali ke, kalau menurut pribadi saya ya Bu ya, kembali ke masing-masing daerah sebenarnya. Kalau memang mayoritas dari sejak awal itu memang mayoritas Muslim, tiba-tiba ada pendatang dari luar, kelompok lain beragama non-Muslim ingin membangun rumah ibadah, itu kan ada prosedurnya Bu. Jadi pembangunan rumah ibadah itu tidak serta-merta datang langsung bangun rumah ibadah. Itu patut kita cegah Bu. Akan tetapi jika mereka menggunakan regulasi dalam artian mereka membawa surat menyurat yang udah izin dari pemerintah. Contoh misal seperti Kementerian Agama setempat.
Nah, di dalam Kementerian Agama itu kan banyak agama di dalam situ, Bu. Nah, jika mereka sudah melakukan izin terhadap Kementerian Agama setempat dan mengantongi surat izin untuk melakukan pembangunan rumah ibadah, PRT setempat mengizinkan, sebenarnya tinggal negosiasi terhadap masyarakat setempat karena mereka mendapatkan izin untuk melakukan pembangunan rumah ibadah. Jadi kalau memang penduduk setempat tidak mengizinkan, sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing ke umat muslim apakah mereka mengikuti moderasi beragama, intoleransi atau tidaknya, kembali ke pribadi masing-masing. Jika mereka mengantongi surat izin. Jika tidak, langsung kita tolak kalau seperti itu. Mungkin menurut saya hanya seperti itu. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi atau menyanggah, silahkan. Ya, menurut saya sih Pak Dahlan ya, hal yang seperti ini itu sebenarnya sudah berkali-kali kita dengarkan, ya baik dari berita ataupun mungkin di daerah kita juga ada ya Pak ya. Tapi hal seperti ini itu sebenarnya sangat sensitif gitu. Kalau kita hanya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok kita sendiri, sedangkan kita setiap hari itu akan hidup bersama ya dengan orang-orang yang berbeda agama juga dengan kita gitu. Kalau misalnya di masa kita ini tidak selesai seperti ini, kita nggak tahu apa nanti anak-anak kita pun penerus-penerus lainnya itu akan memiliki kesadaran yang sama yang kita miliki pada saat ini. Sebenarnya hal seperti ini itu wajib harus kita selesaikan ya, intinya jangan sampai merugikan kedua belah pihak gitu, karena nantinya itu dibuat atau enggaknya itu akan mempengaruhi kenyamanan hidup kita dalam bermasyarakat, apalagi di masyarakat kita memiliki agama yang berbeda. Mungkin lebih ke ini ya Pak ya, lebih baik itu dimusyawarahkan beberapa pihak yang memiliki kewajiban untuk itu gitu. Karena kalau kita sendiri yang berbicara sebagai masyarakat awam itu akan sangat membahayakan nantinya gitu. Makanya kalau saya berpendapat sih, ketika mereka beribadah, dulu saya pernah berada di dulu saya pernah ada di Bali gitu. Ketika saya menjadi minoritas pun ya kita di sana pun alhamdulillah gitu mendapat perlakuan ya yang luar biasa gitu, walaupun beda agama di sana. Nah, kalau seandainya apakah ada dampak negatif ataupun positifnya apabila kita mengizinkan mereka ya dari misalnya entah itu administrasi atau segala macamnya belum lengkap, apakah ada dampaknya gitu Pak, ketika kita mengizinkan mereka untuk membangun tempat peribadatan tersebut? Mungkin bisa ditambahin Pak Dahlan ini. Kalau dampak ya Pak, pasti ada Pak. Kalau dampak, ya kalau menurut saya pribadi ya, kalau dampak dari, saya kan juga di lingkungan saya juga ada gereja Pak. Di lingkungan saya, di kampung saya di sini ada juga gereja, ada juga masjid. Jadi kalau dampak negatif dan positifnya sebenarnya tergantung kita menyikapi pribadi masing-masing sih Pak. Kalau saat mereka lagi, ya contoh ya Pak, misal saat mereka lagi hari Jumat Agung itu Pak di gereja itu, pada saat mereka nyanyi ya kedengaran kita, ya cuman bagi saya pribadi ya udah nggak masalah, itu urusan agama mereka gitu kan. Pada saat Jumatan juga di masjid, kalau ada yang khutbah gitu pakai suara mic luar gitu ya kedengaran, ya juga nggak masalah buat mereka gitu Pak. Jadi kalau dampak negatif positifnya sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menyikapi kalau menurut saya Pak. Ya begitu sih Pak kalau menurut saya Pak.
intinya kalau dari hati masing-masing sebenarnya ya fair-fair aja ya Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Mungkin Berarti komunikasi lah ya. Ya, betul Ibu. Ya, kita harus memegang teguh yang namanya beragama. Iya, benar. Mungkin itu Bu Lilis. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Zaki? Ya, mantap. Baik. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya udah mau habis waktu Zoom kita nih. Iya Bu, iya nih, udah mau habis. Masih berapa menit ini ya? Masih 10 menit lagi Bu, masih lama. 10 menit. Dua materi. Lumayan. Oke, baik, Ya. silakan yang mau bertanya. Ya, saya Bu. Ya, silakan Ibu Ulfi. Ya. Untuk pertanyaannya, mengapa moderasi beragama itu penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan agama dan masyarakat di Indonesia? Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ulfi. Langsung dijawab saja mungkin untuk kelompok 5 yang lain. Ibu Rohandani, bisa bantu jawab? Bu, pertanyaannya. Ini pertanyaannya apa ya tadi ya? Maaf. Ya. Untuk pertanyaannya, mengapa moderasi beragama itu penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan agama dan masyarakat di Indonesia? Ya mungkin kalau sedikit saya tanggapi, kita di Indonesia ini terkenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya bermacam-macam suku, bangsa, dan agama. Gitu. Bahkan sangat luar biasa gitu. Kalau kita keliling ke jangankan antar provinsi, Bu, antar kecamatan, kabupaten, bahkan kecamatan aja, kita sudah menemui beberapa suku dan beberapa agama. Nah, pentingnya moderasi beragama harus kita terapkan. Ya kita jangan dulu ke luas sampai negara kita ya, di daerah kita aja, di daerah kita sendiri aja. Pentingnya moderasi beragama itu diterapkan adalah ya supaya kita dapat mengukur seberapa jauh kebersamaan kita dengan masyarakat luas atau dengan agama lain yang sangat rentan. Kalau kita lebih mementingkan bagaimana caranya agama saya ini yang paling depan misalnya ini, dan bagaimana agama lain tuh harus tidak boleh lebih dari agama saya gitu ya. Saya rasa sangat rentan gitu yang terjadinya konflik yang ya sebenarnya diawalinya itu karena perbedaan pendapat biasanya gitu, yang kemudian dibicarakan dengan orang yang tidak tahu pokok pembahasan awalnya. Sehingga mereka mengambil kesimpulan berarti yang ini mereka berarti yang agama ini keras agamanya, berarti agama ini nggak mau bernabiin agama lain, padahal kan pokok pembahasan permasalahan itu sebenarnya masalah perbedaan pendapat dari awalnya. Makanya pentingnya untuk menjaga moderasi beragama itu adalah untuk saling mengukur dan menjaga batasan-batasan kita ketika kita berbicara dengan satu agama dan berbicara dengan kelompok agama lain. Saya rasa kalau kita bisa sadar diri dengan kepentingan kita dalam bermasyarakat, semuanya itu ya tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus diworo-woro, sudah sadar sendiri masing-masing harusnya. Gitu. Makanya pemerintah membuat sebuah wadah yaitu yang moderasi beragama ini supaya kita tidak terlalu mementingkan kepentingan agama sendiri ya, walaupun kita ada kepentingan itu antara kita dengan
Ta'ala gitu. Itu kan masalah internal pribadi gitu. Tapi dalam hal beribadah secara umum ya kita harus tetap saling menjaga dan dengan agama lain juga. Jadi seperti itu Ibu. Silakan Pak Dahlan. Terima kasih. Cukup Pak Karim. Bagaimana Ibu Ulfi? Ya. Cukup Bu. Sudah ya? Terima kasih. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Ibu Ulfi ya. Menanggapi pertanyaan tadi, mengapa moderasi menjadi penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Karim, bahwasanya Indonesia ini memiliki beragam suku, bangsa, dan juga agamanya. Maka moderasi itu menjadi penting untuk memperkuat keutuhan negara ini. Kalau kita tidak ada moderasi, nanti tidak ada sikap toleransi antara satu sama lain, karena merasa yakin bahwasanya agama sendirilah paling benar, sedangkan agama lain yang salah gitu. Nanti akan ada pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Jadi moderasi agama itu penting diterapkan ya untuk menjaga keutuhan dari negara tersebut. Itu saja. Mungkin yang lain ada tambahan? Mungkin itu ya. Waktunya juga tinggal sedikit lagi. Bisa 3 menit. 3 menit lagi ya. Sedikit lagi. Ya, tinggal diambil kesimpulan kalau nggak Bu. Bu Malkayanti yang kesimpulan. Ya, Ibu Malkayanti. Di mana Ibu? Silahkan Bu. Iya, ada apa? Bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Diskusikan. Sudah mau ditutup makalah diskusinya? Atau gimana? Atau masih ada mau yang bertanya dulu? Kalau Kayaknya ada yang bertanya lagi mungkin bisa ditutup. soalnya udah tinggal 2 menit lagi. Ya, sudah Bu. Jadi ditutup saja ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu pentingnya moderasi beragama di Indonesia karena negara Indonesia memiliki masyarakat yang sangat banyak beragam suku, beragam budaya serta beragam agamanya ya. Jadi yang memiliki interaksi dari setiap individu dan kelompok masyarakat dengan cara hidup yang berlainan dan spesifik. Jadi pentingnya kita menerapkan moderasi beragama merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial dan toleransi kepada pemeluk agama-agama lain. Ya, jadi itu. Kemudian moderasi beragama juga bisa menggapai, kita bisa sama-sama menggapai tujuan bersama menuju Indonesia yang maju yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan termasuk oleh tokoh-tokoh dan umat beragama. Jadi moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan. Jadi inti dari moderasi beragama itu untuk menciptakan kerukunan, harmoni dan sosial antara umat beragama lainnya. Waktunya habis. Mungkin itu saja
Kesimpulan